Para pakar kontrol senjata memperingatkan bahwa persenjataan canggih pasukan Amerika Serikat tidak akan bisa melindungi Ukraina dari serangan nuklir Rusia jika benar-benar terjadi. Daryl Kimball, Eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata atau ACS mengatakan kepada Newsweek bahwa Rusia memiliki senjata jarak pendek yang dapat mengirimkan sebanyak 450 hulu ledak yang dapat diluncurkan dari udara atau darat. Hulu ledak itu disimpan di fasilitas penyimpanan pusat di sekitar 5 lokasi. Skenario yang paling mungkin, kata Kimball, akan melibatkan peluncuran rudal jelajah jarak pendek yang syarat dengan hulu ledak nuklir dengan daya ledak mulai dari 1 atau 2 kiloton hingga 10 kiloton. Sebagai perbandingan, bom yang menghancurkan Hiroshima, Jepang menjelang akhir Perang Dunia II menghasilkan daya ledak sekitar 15 kiloton dan menyebabkan kematian lebih dari 140.000 orang dalam waktu 6 bulan. Itu akan menghasilkan ledakan besar yang tidak hanya melibatkan efek ledakan tetapi juga efek panas dan radiasi yang ekstrim. Setiap penggunaan di Ukraina terhadap apa yang ataupun sasaran sipil akan menyebabkan kerusakan parah. Tentu saja itu tergantung pada beberapa banyak perangkat yang diperintahkan Putin untuk digunakan atau di mana. Kimball mengatakan senjata yang disediakan AS di Ukraina seperti sistem rudal Stinger, National Advanced Surface-to-Air Missile System, High Probability Artillery Rocket System, atau S-300 tidak dapat menembak jatuh hulu ledak nuklir yang Karoko, Senior Fellow di Program Keamanan Internasional ISP dan juga Direktur Proyek Pertahanan Rudal di Pusat Studi Strategis dan Internasional JSIS mengatakan pada Newsweek bahwa respon real-time akan tergantung pada hulu ledak nuklir yang dikerahkan, bom gravitasi, rudal jelajah, rudal balistik, ataupun sistem pengiriman hipersonik. Dan itu tergantung pada lintasan dan juga sarana pengiriman tertentu, kata Karako. Menurutnya, Ukraina memiliki persenjataan cukup terbatas. Masih sangat penting bagi senjata pertahanan udara Stinger dan juga NASAMS untuk pertahanan udara. MIM-104 Patriot, sistem rudal permukaan udara yang digunakan oleh AS dan sekutunya adalah pilihan lain. Kenyataannya adalah tidak mungkin mempertahankan segalanya baik dari segi ancaman, sarana pertahanan maupun sarana ataupun suatu wilayah. Jika Rusia benar-benar ingin mengirimkan amunisi dengan muatan apapun beberapa hari, mereka bisa lolos dan beberapa tidak. Penting untuk menekankan keragaman multiplisitas sarana pengiriman dan ini berlaku untuk prinsip pertahanan pasif. Anda tidak bisa menghantam semuanya. Ian Fellow di Program Keamanan Internasional di JSIS dan juga Wakil Direktur Proyek Pertahanan Rudal sedikit lebih optimistis. Ada banyak variabel, kata William kepada Newsweek. Bisakah Ukraina mempertahankan diri? Itu tergantung pada kendaraan apa yang membawa senjata itu. Jika itu adalah pesawat yang membawa bom gravitasi yang mungkin merupakan mayoritas senjata nuklir Rusia, kemungkinan bisa menembak jatuh sebuah target. Di mana menurutnya senjata nuklir dalam bentuk rudal balistik sebagai lawan dari rudal jelajah jauh lebih menantang karena pertahanan yang dimiliki Ukraina. Dia menyebut sistem pertahanan S-300 dan juga NASAMS tidak terlalu cocok untuk melumpuhkan rudal balistik. Anda harus berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, kata Williams. Anda mengambil sistem ketinggian tinggi dan juga area menjadi kecil. Anda juga harus harus duduk di atas apa yang Anda pertahankan. Karako juga mengatakan perencanaan dan juga proses memikirkan hal yang tidak terfikirkan adalah hal yang baik, bahkan bahwa untuk itu adalah fungsi pemaksaan yang baik untuk memaksa siapa Presiden Vladimir Putin dan juga Rusia. Ada peran penting untuk sistem udara dan juga rudal, kegunaan alat pertahanan aktif dan juga pasif terhadap semua jenis rudal, kata Karako. Singkirkan semua kerumitannya dan Anda pada dasarnya memiliki ancaman dan keinginan untuk melawan ancaman itu dengan berbagai cara. Tim Williams di CSIS juga telah menjalankan latihan di atas meja untuk mengeksplorasi setelah Rusia secara hipotesis meledakkan senjata nuklir di Laut Baltik. Individu yang berbeda mewakili Rusia, AS dan juga berbagai negara Eropa. Hal pertama yang sering dilakukan tim adalah melihat keadaan penggunaan tertentu. Jika itu bukan penggunaan yang terang-terangan, demonstrasi yang bukan kematian dan kehancuran yang meluas, ada keraguan nyata untuk menanggapi senjata nuklir dalam bentuk barang. Menurutnya, penggunaan yang jelas di medan perang yang membunuh segudang warga sipil dan juga tentara kemungkinan mengarah pada tanggapan dari AS dan juga Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Saya kesulitan membayangkan seperti apa tanggapan NATO tanpa AS, kata William. Satu aspek yang menarik adalah terlihat bahwa AS dan negara-negara NATO memiliki kemampuan ISR, Intelligence Surveillance, yang sangat tajam dan juga mampu melihat apa yang sedang dilakukan dan diantisipasi Rusia. Kami tak diragukan lagi sangat memperhatikan kekuatan nuklir Rusia. Sangat mungkin bahwa itu bisa dilihat sebelum itu terjadi. Zelensky sebut, Putin tak akan selamat jika serang Ukraina dengan nuklir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia meragukan kemampuan Vladimir Putin mengarahkan serangan nuklir taktis ke negara itu. Sulit bagi Rusia untuk mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di negara mereka, sama seperti mereka tak mengendalikan semua yang dimiliki di medan perang. Ia menunjuk pada fakta bahwa tentara dan senjata Rusia berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan yang diperkirakan banyak orang.
Namun Zelensky menambahkan bahwa dunia tidak akan pernah memaafkan Putin ataupun Rusia jika benar-benar menggunakan senjata nuklir. Ketika ditanya apakah resiko Rusia menggunakan senjata nuklir meningkat, Zelensky mengatakan melalui seorang penerjemah sulit untuk mengatakannya. Saat Rusia menghadapi kekalahan di medan perang, Putin mulai mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk memperlambat serangan balik Ukraina. Ketika integritas teritorialnya terancam, Rusia akan menggunakan semua yang mereka bisa dan ini bukanlah gertakan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengingatkan Amerika Serikat ancaman Vladimir Putin untuk menggunakan senjata nuklir Ukraina tak main-main bila nuklir digunakan, maka dunia lebih dekat ke Armageddon. Untuk pertama kalinya sejak Kennedy dan krisis rudal Kuba, kami memiliki ancaman langsung terhadap persenjataan nuklir, kata kepala para donor Partai Demokrat di New York. Dalam krisis rudal Kuba 1962, Amerika Serikat di bawah Presiden John Kennedy dan juga Uni Soviet di bawah pemimpinnya Nikita Khrushchev nyaris menggunakan senjata nuklir atas kehadiran rudal Soviet di Kuba.